Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat relevan bagi dunia kerja di sektor publik, yaitu transformasi manajemen sumber daya manusia melalui metode kerja baru sesuai dengan Permen-PAN nomor 4 tahun 2025. Transformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan aturan, tapi juga perubahan cara kita bekerja, mengelola sumber daya manusia, dan memberikan pelayanan publik. Harapannya setelah paparan ini, kita bisa memahami arah kebijakan baru sekaligus melihat peluang dan tantangannya dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Dunia saat ini sedang menghadapi disrupsi teknologi, digitalisasi, dan perubahan pola kerja yang sangat cepat. Sebelum pandemi, pola kerja ASN lebih kaku. Semua harus hadir di kantor. Jam kerja ditentukan, output seringkali hanya dilihat dari kehadiran. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik, kita dipaksa mencoba remote working dan terbukti. Sebagian pekerja bisa dilakukan lebih fleksibel tanpa mengurangi produktivitas. Permen 44 nomor 4 tahun 2025 adalah jawaban pemerintah terhadap tren global. Regulasi ini menekankan efisiensi, digitalisasi, dan tata kelola kinerja modern. Jadi bukan hanya menyesuaikan keadaan, tetapi juga mendorong birokrasi Indonesia agar setara dengan standar internasional. Tujuan dari paparan ini ada dua. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana dampak kebijakan terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, memberi insight praktis bagaimana implementasi metode kerja baru ini bisa dilakukan, khususnya di sektor publik. Salah satu kasus yang saya ambil adalah Kementerian Dalam Negeri. Mengapa? Karena kementerian ini adalah tempat saya bekerja dan juga Kementerian Dalam Negeri memegang peran vital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Jika transformasi metode kerja berhasil diterapkan, maka dampaknya akan terasa luas hingga level daerah. Artinya, topik ini bukan hanya wacana akademik, tetapi menyangkut langsung kualitas birokrasi yang kita rasakan sehari-hari. Untuk memahami perubahan, kita melihat tiga teori ini. Yang pertama, Human Capital Theory. Teori ini menekankan bahwa sumber daya manusia adalah aset utama organisasi. Artinya, investasi dalam pelatihan, penguasaan teknologi, dan pengembangan keterampilan digital akan meningkatkan produktivitas jangka panjang. Yang kedua, Kotter's 8 Steps of Change Management. Teori ini menjelaskan bahwa transformasi harus melalui tahapan, mulai dari menciptakan sense of urgency, membangun tim perubahan, menyusun visi, hingga menginternalisasi budaya baru. Ini sangat relevan karena budaya kerja ASN cenderung birokratis dan resistensi pasti ada. Ketiga, workforce flexibility theory. Teori ini mendukung konsep hybrid working, remote working, dan fleksibilitas jam kerja. Intinya, fleksibilitas yang tepat justru meningkatkan motivasi, retensi, dan inovasi pegawai. Dengan tiga landasan teori ini, kita bisa melihat bahwa metode kerja baru tidak bisa hanya dipaksakan dari atas, tetapi perlu dipahami dan diinternalisasi oleh ASN. Kalau kita bicara peluang, ada beberapa hal penting. Pertama, pengembangan kompetensi digital. ASN dituntut menguasai aplikasi kinerja, tanda tangan digital, layanan online, dan seterusnya. Contohnya, penggunaan aplikasi kinerja yang saat ini sudah mulai diterapkan di berbagai instansi. Kedua, work-life balance. Dengan adanya fleksibilitas, pegawai bisa mengatur ritme kerja sehat. Studi di sektor swasta menunjukkan bahwa fleksibilitas meningkatkan kepuasan kerja. Ketiga, inovasi birokrasi. Dengan sistem digital, layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Misalnya, layanan kependudukan online di Dukcapil yang sekarang bisa diakses tanpa harus datang ke. Keempat, employer branding. Citra instansi pemerintah yang modern dan adaptif akan lebih menarik bagi generasi muda. Ini penting untuk menarik talenta digital terbaik bergabung ke birokrasi. Namun, di balik peluang, ada tantangan serius. Pertama, resistensi budaya organisasi sebagian ASN sudah nyaman dengan pola lama. Datang pagi, pulang sore, tanpa harus mengejar output. Mengubah mindset ini tidak mudah. Kedua,
Kesiapan infrastruktur, tidak semua daerah memiliki akses internet stabil. Ada daerah yang bahkan listrik saja belum lancar. Bagaimana mungkin menerapkan sistem digital penuh? Ketiga, pengukuran kinerja. Selama ini, indikator kinerja seringkali hanya absensi. Dengan metode kerja baru, penilaian harus berbasis output. Ini menuntut perubahan sistem penilaian yang lebih objektif dan transparan. Keempat, keamanan data. Digitalisasi berarti ada risiko kebocoran data, baik data ASN maupun data publik. Tanpa regulasi, keamanan cyber yang kuat ini bisa menjadi celah yang membahayakan. Ada beberapa contoh nyata implementasi metode kerja baru. Di Kementerian Keuangan, hybrid working diterapkan dengan cukup baik. Pegawai bisa bekerja dari rumah dalam hari-hari tertentu, tapi tetap menjaga kinerja karena output menjadi ukuran. Dukcapil sebagai salah satu unit kerja Kemendagri juga sudah lama mendorong digitalisasi, misalnya KTP elektronik dan layanan dokumen kependudukan secara online. Ini mempercepat pelayanan walaupun masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Selain itu, aplikasi e-kinerja yang mulai digunakan di berbagai instansi menjadi alat pengukuran kinerja berbasis output. Walau masih banyak perbaikan yang dibutuhkan, ini adalah langkah awal yang baik. Untuk memperkuat transformasi ini, ada beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama, capacity building. Perlu program pelatihan literasi digital dan manajemen perubahan. ASN tidak bisa hanya dipaksa, mereka harus dibekali keterampilan. Kedua, performance manajemen digital. Sistem penilaian berbasis output harus diperkuat dengan aplikasi terintegrasi sehingga penilaian lebih objektif dan transparan. Ketiga, pemerataan infrastruktur. Tanpa internet cepat dan perangkat memadai, digitalisasi ini hanya jadi jargon. Pemerintah perlu memastikan kesenjangan digital antar wilayah bisa ditekan. Keempat, change leadership. Pemimpin birokrasi harus menjadi role model. Jika pemimpin masih minta tanda tangan manual di kertas, bagaimana pegawai mau beralih ke tanda tangan digital? Yang kelima, cyber security policy. Perlindungan data ASN dan masyarakat harus menjadi prioritas. Regulasi, sistem enkripsi, dan audit keamanan siber harus diperkuat. Sebagai kesimpulan, Permen 4 tahun 2025 adalah momentum penting untuk melakukan transformasi manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Peluangnya sangat besar, ASN bisa lebih kompeten, birokrasi lebih efisien, dan citra instansi lebih modern. Namun, tantangannya juga nyata, resistensi budaya, keterbatasan infrastruktur, pengukuran kinerja, dan keamanan data. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tiga hal utama: kesiapan infrastruktur, budaya organisasi yang mau berubah, dan kepemimpinan yang visioner. Jika tiga hal ini terpenuhi, maka birokrasi Indonesia akan lebih adaptif dan mampu bersaing di era digital. Demikian paparan saya mengenai transformasi manajemen sumber daya manusia melalui metode kerja baru sesuai dengan Permen 44 tahun 2025. Saya ingin menutup dengan satu pesan penting. Transformasi sumber daya manusia bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan birokrasi yang modern dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.